Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang mana ini adalah pembahasan terakhir dari Mufarros kitab yang ada di dalam Fathul Qarib ini, yakni Kitabul Itqi, yakni bab tentang pembebasan budak. Walaupun sekarang tidak ada, tapi ilmunya masih tetap ada. Walaupun sudah ratusan tahun yang lalu, praktek perbudakan insya Allah di dalam Islam tidak ada, namun berupa perbudakan yang itu lebih serius lagi lah ya, penjualan manusia, masih prakteknya masih sekarang, dan itu tidak dilakukan oleh umat Islam tapi non Muslim. Insya Allah dengan mempelajari Kitabul Itqi ini, kita akan memahami betapa syariat Islam itu tidak serta-merta mematahkan begitu saja ya. Walaupun perbudakan memang tidak sesuai dengan hak-hak manusia, tapi karena saking banyaknya saat itu Rasulullah SAW diutus salah satu diantaranya untuk menghapus perbudakan. Tapi sedikit demi sedikit Islam itu bagus ya. Tidak serta-merta langsung saklek demikian adanya, tapi melalui pembebasan, entah itu kesadaran diri atau kesadaran pembebasan karena ada hutang piutang, atau karena ada muamalah, atau karena pertukaran tawanan, ada juga pembebasan sodakoh, dan juga kifarat yang tidak zakat, maka salah satunya dengan pembebasan budak dan juga pemerdekaan secara sukarela seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan juga Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim mengharamkan khamr itu melalui 3 tahapan. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad di situ ya. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Suatu saat akan bertanya kepada engkau tentang anil khamri wal maisir, tentang arak dan juga perjudian ya, maisir. Qul fihima, katakanlah wahai Muhammad bahwa di situ ismun kabir, dosa yang sangat besar, wa naf'ihima, dan juga ada manfaat dari keduanya, walaupun manfaatnya hanya sedikit gitu ya. Salah satunya ketika kata orang ketika meminum khamr hilang masalah ya. Ketika sudah sadar, masalah timbul lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Hanya sesaat gitu ya. Nah, yang pertama, Allah memberikan warning kepada Nabi Muhammad SAW bahwa akan ada suatu saat nanti orang-orang akan bertanya kepada Muhammad tentang hakikat khamr itu sendiri. Di saat itu, khamr itu merupakan salah satu minuman yang dibanggakan gitu ya, penghormatan. Ketika ada tamu, pasti yang disuguhi adalah arak, walaupun itu kaum muslimin, karena memang belum diharamkan oleh Allah. Yang kedua, kemudian asbabul wurud dari ayat yang kedua adalah ketika salah satu sahabat membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, yang harusnya lakum dinukum waliya. Nah, ini balik lagi wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa? Karena secara kesehatan terganggu otaknya gitu ya. Mana ini ya? Seperti labirin lah gitu ya, membingungkan. Harusnya ngegejlikan alakum dinukum waliyadin, ini malah berulang-ulang kali. Nah, asbabun nuzul dari
peristiwa tersebut, kemudian Allah menyatakan la sholata wa antum sukaro. Janganlah engkau mendekati sholat, dalam artian mendekati sholat itu melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat, tetapi wa antum sukaro, kamu sekalian dalam keadaan mabuk. Nah, di sini ada pengkondisian ketika beberapa saat menjelang sholat, yang mana itu harus bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi, entah itu ucapan, keyakinan maupun gerakan. Nah, salah satunya ucapan, terkhusus lebih-lebih bagi imam, yang mana imam itu membacakan secara jahar, otomatis diketahui secara orang lain secara umum gitu ya. Mending kalau kita salat sunnah sendirian gitu ya, lagi keadaan ngantuk, berapa rakaat saya? Yang kedua apa tiga? Yang kedua apa tiga? Nah, itu kan secara pribadi. Tapi kalau secara umum, lagi berjamaah, nah, itu pasti diketahui orang. Maka la taqrabus shalat wa antum sukaro. Ayat yang kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW tentang haramnya khamar ketika mengkonsumsi khamar ketika akan melaksanakan sholat. Baru setelah kondisi itu udah benar-benar kondusif gitu ya, orang tidak berani mendekati sholat karena tahu akan haramnya itu ya. Kemudian setelah bagus keadaan seperti itu, turun ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan, bahwa sesungguhnya sesungguhnya khamar dan juga judi dan juga maisir, ya maisir itu judi, kemudian rijsun min amali syaitan, ketahuilah bahwa itu adalah sesuatu yang najis dan salah satu dari pekerjaan syaitan. Orang yang muslim, mukmin, tidak maulah orang dirinya disamakan dengan syaitan, maka itu sudah jelas pengharaman Allah Subhanahu wa taala akan khamar secara seutuhnya. Bahkan di dalam kesini lagi, di dalam hadis dinyatakan, karena mungkin masih bertanya-tanya gitu ya, haram itu bagaimana? Apakah banyak ataukah sambil memabukkan atau bagaimana? Rasul menegaskan kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu pasti haram. Walaupun setetes, walaupun tidak mabuk sama sekali, tapi karena zatiyahnya itu litanzih, karena zatiyahnya maka haram seluruhnya, baik sedikit maupun banyak. Atau dulu misalkan dulu ya, ada kaum muslimin yang terbiasa mengkonsumsi arak, kemudian diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, tapi dia karena sudah saking kebalnya tubuh karena arak, tidak membuat dia mabuk walaupun banyak sekalipun, tetap haram. Apalagi itu banyaknya ya, sedikit aja haram, apalagi yang banyak. Nah, ini salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan. Kok lama banget Allah menurunkan Al-Quran? Bisa aja kan Allah menurunkan muwaqqatatan gitu ya, mubasyaratan, langsung 30 juz. Bisa aja. Dan itu pernah dilakukan oleh Allah ketika menurunkan Al-Quran dari alam mulki menuju Lauhul Mahfuz. Itu mubasyaratan. Nah, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tapi kalau nuzulul Quran itu muaqqatatan waktunya, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, seusia dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasul ya, kan diangkat dulu jadi Nabi, kemudian diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, kenapa Allah menurunkan secara 22 secara berangsur-angsur? Hikmahnya adalah agar supaya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW senantiasa di backup dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, gitu, nggak ada orang yang di backup dengan Al-Quran, tidak, kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana dengan para nabi? Nabi mah itu hanya wahyu saja ya, tidak dibukukan seperti Al-Quranul Karim, gitu ya. Walaupun ada Taurat, Zabur, Injil kan sebenarnya Injil yang aslinya turun kepada Nabi Isa alaihissalam, itu ajaran-ajarannya ajaran yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma dibelokkan oleh
umatnya Nabi Isa alaihi salam ya. Demikian salah satu dari kaitan dengan Kitabul Izki ini, walaupun masanya sudah habis, tidak ada, tapi yang namanya ilmu tetap mulia untuk dipelajari gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihul izki, dan sah memerdekakan min kulli malikin, bagi setiap orang yang memiliki harta, jaizun, untuk bolehnya at-tasarrufi, menggunakan harta itu fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, artinya dalam pengelolaannya. Wa yaqa'u, dan tumiba kalau bahasa Sundanya ya, wa yaqa'u, dan terjadi itu itskun, pembebasan, bitasrihin, baik dengan bisorihin, dengan ucapan yang jelas, bisorihil itski, dengan pemerdekakan, memerdekakan budak dengan ucapan yang jelas, au kinayati, atau sekedar sindiran, tapi sindiran ini ma'an niyati, beserta niat untuk memerdekakan gitu ya. Seperti halnya, hati-hati ini ya, cerai untuk suami bisa bisorih, bisa kinayah. Kalau ucapannya tama, aku talak engkau katanya, aku ceraikan engkau, itu kan udah jelas gitu ya. Tapi kalau seandainya kinayah itu punggung kamu kayak punggung ibu saya. Kalau si suami mengitikadkan dalam artian keharaman, itu jatuh talaknya itu. Walaupun si istri tidak tahu apa-apa kan, tapi kalau si istri misalkan punggung saya seperti punggung ibunya, maksudnya bagaimana ini bang? Oh enggak, si suami ternyata keceplosan, tidak niat untuk menceraikan. Enggak, punggung kamu tuh maksudnya indah gitu ya, indah seperti punggung ibu saya gitu ya. Oh kalau itu berarti enggak gitu ya. Jadi kalau kinayah itu harus dipertanyakan oleh istrinya. Kinayah itu apa? Sindiran. Nah ini berlaku untuk semua hal ya, bisorih atau kinayah sama. Dalam hal rujuk juga sama. Bisorih itu misalkan sudah tidak ada tidak ada kecanggungan lagi bagi suami istri untuk mah aku rujuk ya, ya udah jadi, asal istrinya mengiyakan, udah jadi gitu ya. Kemudian kalau kinayah, rujuk yang kinayah, mah itu anak-anak kasihan ya, nggak ada bapaknya, gimana kalau saya temenin? Itu kan kinayah itu ya. Berlaku untuk semua hal. Wa idza a'taqa, dan apabila memerdekakan ba'dhu abdin, sebagian dari budak, utiqa, maka menjadi merdekalah alaihi, karena ucapan tersebut, ucapan pemerdekaan tersebut, jami'uhu, akan seluruh dari budak itu. Maksudnya seluruh dari budak itu adalah hartanya, jiwanya, raganya, dan seluruh yang dia miliki dari budak itu, maka merdeka seutuhnya. Wa in a'taqa, dan apabila memerdekakan syirkan, seorang yang memiliki budak, lahu kepada budak tersebut, fi abdin, di dalam seorang budak, wahwa musiron, dan orang yang mengucapkan itu adalah orang kaya, sarol itqa, maka orang kaya tersebut harus mengganti ila baqihi, sesisanya, wa kana alaihi, dan yang terjadi di atas ucapannya itu, qimatuhu, harga dari budak itu sendiri. Nasibi, yang mengganti, syarikihi, akan kepemilikan pemilikan budak tersebut. Waman, dan barang siapa, malaka wahidan, yang memiliki seorang budak, min walidayhi, dari kedua orang tuanya. Maksudnya memiliki budak dari
dari orang tua gitu ya, bukan orang tua kita, orang tua dia gitu ya, au mauludihi, atau yang melahirkannya, ataqo, maka dia akan merdeka alaihi karena kepemilikan tersebut. Ini nanggung ya, saya selesaikan aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini adalah bab subjudul. Wal wala'u, adapun wala itu min hukukil izki, dari faidah dan juga buah tentang kemerdekaan tersebut. Wa hukmuhu, adapun hukumnya dari pemerdekaan tersebut, hukmut ta'sibi, seperti halnya hukum as-sobah inda adamihi, ketika tidak ada dari nasabah itu, wayang qalibu wayang takilu, dan berpindah al-wala'u, kepemilikan faidah wala tersebut, anil mu'tiki, dari yang dimerdekakan, ila dzukuri, atas laki-laki, pada laki-laki, min asobatihi, dari asobahnya itu laki-laki, wa tartibul isobati, dan adapun urutan dari asobah tersebut, fil wala, di dalam khusus di dalam perkara wala itu tadi ya, faidah dari memerdekakan, katartibihim, seperti urutannya asobah, fil irthi, di dalam waris, wala yajuzu, dan tidak boleh bai'u, menjual, itu itqun, itu abdun ya, bai'ul wala'i, menjualnya wala hibatuhu, dan tidak bisa menghibahkan, karena wala ini tersendiri ya, seperti halnya as-sobah yang ada tapi tidak tentu jumlahnya gitu ya. Faslun, adapun ini adalah subjudul. Wa man qala, dan barang siapa berkata li abdihi, bagi kepada budaknya, idza muttu, apabila saya meninggal, fa anta hurrun, maka engkau akan merdeka. Nah, ini namanya hurrun bisyarti, kemerdekaan dengan syarat gitu ya. Merdekanya itu budak kalau seandainya saya sebagai tuannya itu mati. Kalau seandainya tidak mati, berarti belum merdeka. Atau kalau terjadi saya misalkan menjual budak itu, kemudian saya menghibahkan budak tersebut, atau menukarkan dengan sesuatu yang lain, padahal saya sudah mengucapkan apabila saya meninggal maka kamu menjadi bebas. Tapi kalau itu terjadi fahuwa mudabbirun, maka itu mudabbir itu yang diberikan, budak yang diberikan kemerdekaan dengan bersyarat, ya'tiku, akan merdeka, ba'da wafatihi, setelah wafatnya itu tuan, min thuluthihi, dari min thuluthihi itu tadi dari 1/3 dari maksudnya dari 1/3 itu, kalau seandainya melebihi dari 1, misalkan punya budak 30 gitu ya, kemudian dia mengucapkan itu 11. Nah, maka yang 11-nya tidak jadi, kecuali yang 10-nya itu, karena seperti halnya wasiat ya, wasiat kepada anak angkat tidak bisa melebihi 1/3 harta yang dimiliki. Contoh, misalkan saya tidak punya putra nih, kemudian saya memiliki aset yang nilainya adalah 3 miliar misalkan ya. Nah, yang bisa diwasiatkan itu, yang bisa dihibahkan atau diamanahkan, itu hanya 1/3, hanya 1 miliarnya. Lebih dari 1 miliar, berarti tidak sah itu yang kelebihannya, walaupun 1 miliar jadi milik si anak angkat gitu. Kemudian yang 2 miliarnya itu dibagi ahli waris, dimasukkan yang termasuk, nah itu asobah. Asobah itu adalah seseorang yang memiliki hak tapi tidak tentu. Asobah kan artinya asobah itu adalah sisa gitu ya. Kalau seandainya utuh keluarganya, ahli warisnya, walaupun ada asobah yang disebutkan utuh, tapi udah habis, ya udah
Asbah itu bisa dapat kalau ada sisa, kalau tidak ada sisa, berarti ya tidak milik lah gitu ya. Namanya juga asbah ya gitu ya. Wa yajuzu lahu, dan dibolehkan lahu bagi si tuan budak itu sendiri ayyabi'ahu untuk menjualnya fi hali hayatihi ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup boleh untuk menjualnya. Nah, karena terjadi transaksi muamalah, maka syarat yang tadi tidak jadi. Karena keburu muamalah dibandingkan syarat itu sesuatu yang dikaitkan dengan keadaan tertentu. Kamu merdeka kalau seandainya saya sudah meninggal. Tapi kalau tidak meninggal, terbebas si tuannya untuk menjualnya atau menukarnya atau menghibahkannya dan lain sebagainya. Yang jelas tidak jadi aja itu kebebasan bersyarat. Wayabtulu, dan menjadi batal tadbiruhu, yang diberikan kebebasan syarat, wa hukmul mudabbiri, dan adapun hukum dari mudabbir ini artinya budak yang bersyarat itu fi hali hayatis sayyidi, pada saat dalam keadaan hidup tuannya, wa hukmul abdi wa hukmul abdi, dan hukum bagi seorang budak al-qinnu itu adalah bebas ya, bisa dibebaskan, bisa membebaskan dirinya sendiri. Faslun, adapun ini fasal, al-kitabatu, adapun wal kitabatu, adapun mengajukan syarat untuk pembebasan dirinya sendiri. Misalkan ada seorang budak mengajukan permohonan untuk dibebaskan. Wal kitabatu itu namanya. Wal kitabatu, adapun permohonan untuk pembebasan secara angsuran, mustahabbatun, itu disenangi atau disunahkan. Disenangi kalau di sini ya. Mustahabbatun itu disenangi. Idza, apabila sa'ala telah meminta itu budak kepada tuannya, itu kepada abdun, al-abdu kepada tuannya. Siapa al-abdu? Seorang budak. Wa kana ma'munan, dan apabila budak itu ternyata bisa dipercaya, muktasiban, dan mampu untuk bekerja, dan juga dipercaya ucapannya akan ketepatan dia memenuhi janjinya, maka itu disenangi ya. Mustahabatun, kalau dalam ilmu hadis, mustahabatun itu disunnahkan. Kalau ini mah ya mustahabatun disenangi lah gitu ya. Wala tasihu, dan tidak sah illa bimalin ma'lumin, kecuali dengan pembebasan yang diangsur dengan harta yang sudah pasti. Wa yakunu, dan ada itu pembebasan itu muajjalan, dengan cara diangsur, ila ajalin ma'lumin, pada waktu yang telah ditentukan. Aqalluhu, adapun paling sedikit-sedikitnya itu pembebasan, najmani, itu 2 kali angsuran. Memang harga budak itu ya berbeda-beda. Di dalam satu hadis dinyatakan bahwa salah satu sahabat, lupa lagi saya namanya, mohon maaf, beliau membeli seorang budak dengan harga cicilan itu sampai 9 tahun. Saking mahal-mahalnya itu budak ya, karena zaman dulu budak itu dianggap sebagai aset. Salah satu nabi yang paling banyak budaknya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Siti Hajar ya. Siti Hajar itu kan seorang putri bangsawan, yang pada saat itu putri bangsawan itu adalah banyak budaknya, yang merupakan itu adalah aset. Tapi Nabi Ibrahim sendiri adalah nabi yang paling kaya, salah satu nabi yang kaya gitu ya. Terbukti ketika malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam melalui
ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih puluhan kambing. Siangnya Nabi Ibrahim bukan kambing, mohon maaf ya. Ratusan kambing ya, ratusan kambing. Maka Nabi Ibrahim nyembelih itu ratusan kambing. Karena memang dikisahkan Nabi Ibrahim itu berlembah-lembah yang namanya harta berupa ternaknya gitu ya. Kemudian malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, berupa perintah untuk menyembelih puluhan unta. Nabi Ibrahim puluhan unta, cincai gitu ya. Nabi Ibrahim sembelih gitu ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sama menerima ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar berupa, kalau tadi ratusan, puluhan, kemudian ini satuan. Apa yang diperintahkannya? Menyembelih belum jadi nabi ya, menyembelih Ismail muda. Masya Allah, Nabi Ibrahim kalau untuk harta mah cincai lah. Kalau orang kaya itu ya, orang kaya yang soleh, untuk urusan harta dia tidak ada masalah. Tapi urusan putra, Masya Allah, ini yang dipengen dari dulu. Nabi Ibrahim itu berdoanya sekitar 64 tahun. 64 tahun berdoa untuk mendapatkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa 64? Karena katakanlah usia pernikahan Nabi Ibrahim itu 20 tahun. Menjelang karena tidak dikaruniai anak dalam keadaan lama dari Siti Hajar, maka dari Siti Sarah mempersilahkan untuk menikahi budaknya. Siti Hajar itu budaknya Siti Sarah gitu ya. Nah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, langsung dikaruniai putra. Pas dikaruniai putra itu wajar ya, yang namanya putri bangsawan, cantik dan lain sebagainya, istri pertama, melihat istri keduanya hamil, timbullah rasa cemburu gitu ya. Kemudian memohon kepada Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim istikharah, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menghijrahkan Siti Hajar di satu lembah. Lembah itu nggak ada yang tahu namanya, pun nggak ada orang. Namanya dulu namanya Bakkah. Bakkah itu kering kerontang, Bakkah namanya. Tapi jadi Makkah, jadilah yang penuh dengan keharuman, penuh dengan kemukjizatan. Itu ya, asalnya Bakkah, tidak ada orang sama sekali. Kemudian ada Siti Hajar dan calon nabi, yakni Nabi Ismail alaihissalam, maka itu tanah itu menjadi berkah kalau diinjak dengan keluarga Nabi gitu ya. Dan dari Nabi Ibrahim itu melahirkan 70 putra, cucu, cicit dan lain sebagainya, itu sampai 70.000 dari Nabi Ismail dan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari sekian banyak ribu para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu adalah salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tadi mana ya? Illa bimalin ma'lumin, kecuali dengan harta yang sudah ditentukan. Ditentukan ini dalam artian kesepakatan antara tuan dan hamba, tuan dan budak. Wa yakunu mu'ajjilan, dan ada itu pembebasan di dalam angsuran, secara angsuran, ila ajalin ma'lumin, dengan harga yang sudah diketahui. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya angsuran itu najmani, 2 kali angsuran. Wahia, adapun kesepakatan dari dua belah pihak tersebut, min jihatis sayyidi, lebih utama adalah kesepakatan yang diajukan oleh tuannya, lazimatun, sebagai kewajiban, wa min jihatil makatibi, dan dari arah hamba yang sedang mengajukan permohonan untuk pembebasan secara berangsur, jaizatun, itu adalah diperbolehkan. Maksud diperbolehkan di sini adalah diperbolehkan untuk menawar, dalam artian
saya belum sanggup nih kalau saya sini, kalau 3 kali, kalau 4 kali bagaimana? Itu boleh ya, boleh. Kalau dari tuannya mah lazim harus ada ketentuannya. Falahu maka bagi tuan itu sendiri fashuha bisa untuk membatalkan kesepakatan tersebut mata sya'a kapanpun dia mau. Yang namanya tuan atau pemilik harta, pemilik budak majikan ya bebas ya, kan dia memiliki disebut budak juga karena dia sudah tergadaikan jiwa dan badannya untuk keperluan si tuan itu sendiri. Bahkan di bab berikutnya nih ada yang bagi kita mah serem ya, tapi karena ini sudah ketentuan ya jadi tidak masalah ya. Dalam artian jangankan badannya, jiwanya saja sudah tergadaikan, sudah tidak bebas. Ingin kemana, tapi kalau disatukan dalam satu asrama lah, katakannya satu asrama, itu bebas-bebas saja. Bahkan bagi amat itu kebalikan dari abdun hamba, amatun itu budak perempuan gitu ya. Bebas bagi seorang sayyid untuk ngapa-ngapain si budak itu perempuan itu sendiri gitu ya. Bahkan sekarang nih ya, perbudakan sudah nggak ada, tapi di Arab sendiri TKW itu kadang dianggap sebagai amat gitu ya. Jadi makanya kalau pulang-pulang berbadan dua itu sudah bukan cerita isapan jempol lagi ya gitu ya. Makanya hati-hati kalau ke Arab gitu ya. Karena mereka masih menganggap bahwa saya kan tuannya, berarti bebas dong ngapa-ngapain, kayak gitu ya. Itu mungkin jahiliyah modern itu diantaranya itu. Sudah tidak ada perbudakan ratusan tahun yang lalu, tapi sifatnya masih ada. Walil mukatibi, dan bagi hamba yang sedang mengajukan pengangsuran atau surufu fima, mengajukan penggunaan fima di dalam harta, fi yadihi dalam kekuasaannya, minal mali dari harta yang dia punyai. Wajibu, dan wajib ada sayyidi kepada tuannya ayyadha untuk mengurangi anhu dari kesepakatan harga tersebut mimma lil kitabati dari harta yang dipunyai oleh seorang hamba yang mengajukan pembebasan secara bersyarat. Wa ma yasta'inu sebagai pertolongan lah ya, sebagai pertolongan bihi kepada kesepakatan tersebut, ala adai sebagai untuk memenuhi nujumil kitabati akan mengurangi dari harta mengurangi dari harga kesepakatan tentang pembebasan tersebut. Wala yu'taqu dan tidak merdeka illa biadain kecuali setelah memenuhinya jami'il mali kesepakatan dari sebuah harga, atau di sini dikatakan biadai jami'il mali dengan keseluruhan harta yang dimiliki. Fasun, adapun ini adalah sebuah fasal. Wa idza asaba, apabila sudah memenuhi as-sayyidu bukan memenuhi ini, mohon maaf. Wa idza asaba, dan apabila, nah ini yang saya sebut serem gitu ya. Wa idza asaba, dan apabila sudah menyetubuhi siapa as-sayyidu seorang tuan amatahu kepada budak perempuannya, fawal bo'at maka akan terjadi ma tabayyana fihi yang sudah jelas fihi di dalam kejadian tersebut syai'un satu perkara min khalqi adamiyin dari khalqi adamiyin dari terciptanya seorang anak gitu ya. Dari perbuatan liwat tersebut itu sesuatu yang karena ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita terima saja. Min khalqi adami, akan penciptaan seorang makhluk, seorang bangsa manusia atau bayi gitu ya. Haruma alaihi, maka haram atas sayyid tersebut apa? Bai'uha, menjualnya itu bayi, waro
warohanuha dan menggadaikannya itu bayi, wahibatuha dan menghibahkannya itu bayi, wajaza lahu dan diperbolehkan at-tasarrufu menggunakan dalam artian menggunakan perbudakannya itu ya, maksudnya dipekerjakan fiha pada diri anak tersebut dari hasil persetubuhan dengan budak perempuannya, bil istikhdami untuk dipekerjakan sebagai pelayan, wal wat'i dan menyetubuhi. Subhanallah. Wa idza karena itu ya, mohon maaf yang disebut budak itu ya apa namanya ya, tidak seutuhnya berlaku hukum sebagaimana hukum terhadap istri, gitu ya. Kalau istri mah kan harus dijaga, harus dirawat, tidak boleh disakiti. Kalau abdun itu bebas, memukul, tidak kasih makan itu bebas, tidak berlaku dosa gitu ya, tidak berlaku dosa. Kenapa? Ya dia sudah dibeli, ibarat kata ya, mohon maaf. Kalau ke hewan ternak bagaimana? Walaupun seseorang secara seutuhnya harus menyayangi, sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri, walaupun ke hewan ternak. Tapi kalau seandainya, misalkan saya punya domba, saya tidak normalnya ngasih makan 2 kali atau 3 kali ya, 2 kali. Tapi saya ngasih makan 1 kali. Kira-kira saya kena jerat hukum tidak? Tidak. Kenapa? Karena tuannya. Nah ini karena perbedaan hukum tersebut, walaupun itu adalah terhadap manusia, maka dihapuskan. Nah, Islam itu menghapuskan dari situnya, gitu ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang belum tersentuh hidayah, tersentuh Islam, perbudakan masih tetap berlaku kan. Dulu zaman Little Missy itu kan perbudakan ya. Padahal di Islam sudah ratusan tahun yang lalu sudah hilang, gitu ya, dihapuskan. Wa idza mata dan apabila sudah meninggal siapa as-sayyidu seorang sayyid, ataqat maka dimiliki min ra'si malihi dari seluruh modal yang dia gunakan atau dia untuk membeli harta tersebut, budak tersebut, qabla duyun sebelum hutang piutangnya, wal wasaya dan wasiatnya, walaupun itu seorang budak tetap wasiat itu ada diperhatikan ya. Wa waladuha dan anak keturunan dari amat tersebut, min ghairi bimanzilatiha dari manzilat itu kedudukannya, atau min ghairihi dari selain milik dari tuannya itu sendiri, bimanzilatiha dengan kedudukan dari perempuan budak perempuan itu, waman dan barang siapa al-soba yang menjenggamai amata kepada amatnya, ghairihi yang selain daripada tuan itu sendiri, binikahin dengan cara yang ma'ruf, dengan cara nikah. Kalau seseorang misalnya ya, seseorang tertarik dengan budak perempuan, maka itu mah hukumnya lain lagi, binikahin, harus dengan nikah, gitu ya. Fal waladu maka seorang anak, minha dari keturunan amat yang dinikahi, mamlukun itu sudah menjadi milik li sayyidiha bagi tuannya yang pemilik dari amat tersebut. Wa in asobaha dan apabila menyetubuhinya bisyubhatin dengan cara wati syubhat. Wati syubhat itu dia menyangka bahwa itu adalah istrinya atau amatnya, ternyata bukan, gitu ya. Itu namanya wali syubhat, wati syubhat. Walaupun ini jadi jadi anekdot gitu ya, jadi anekdot yang saya mohon maaf ya, kadang lagi scroll
medsos kadang suka liwat itu yang padahal maksud saya hanya untuk melihat yang lucu-lucu gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah lucu. Zina kok dianggap lucu gitu ya. Dia bermaksud, mungkin maksudnya lucu-lucuan. Tapi dalam cerita itu seseorang melakukan wati syubhat. Wati syubhat itu kirain istrinya, ternyata yang dia wati, yang dia senggamai itu adalah iparnya. Itu menjadi subhanallah nauzubillah gitu ya. Jadi cenges-cengesan. Kemudian orang lain menggunakan paradok gitu ya. Parodi gitu. Menjadi kayak parodi yang diplesetkan, padahal itu nauzubillah min dzalik ya. Kalau seandainya terjadi ya haram lah zaman sekarang begitu ya, haram sekali gitu ya. Apalagi dengan sengaja, apalagi dengan iya. Nah, itu namanya. Nah, ini kalau di dalam hal ini sedikit lagi ya. Kalau terjadinya kepada amat yang kita miliki, satu hal yang kita harus dipahami adalah amat itu wenang. Wenang itu adalah boleh diapa-apain gitu ya, tanpa terkena hukum karena itu adalah miliknya, gitu, miliknya. Walaupun tidak seutuhnya memiliki hak sebagai istri. Wa in asobaha, dan apabila terjadi dia menyetubuhi bisyubhatin dengan cara yang syubhat, fawaladuhu, maka anak dari hasil wati syubhat tersebut, minha, dari perempuan amat tersebut, hurrun, itu adalah merdeka ya, merdeka karena itu dari kita yang memang sudah merdeka gitu ya. Wa alaihi, dan baginya, yaitu bagi si sayyid yang memiliki anak dari hasil wati syubhat, qimatuhu, adapun harganya li sayyidi, bagi tuan itu, wa in malaka al amatu, dan apabila memiliki amat al mutlaqatu, yang mutlak, maksudnya amat yang utuh gitu ya. Ba'da zalika, setelah terjadi hal tersebut, yakni wati syubhat, lam yasir, maka tidak menjadi masalah ummu waladin, ummu walad itu perempuan yang memiliki anak dari tuannya gitu ya. Lahu, bagi ini subhanallah laki-laki ya. Kalau seandainya kalau kita kan tidak namanya hubungan darah ya. Jadi hubungan darah itu dengan seseorang yang memiliki nasab mahram. Seperti halnya kita dengan mohon maaf, kita dengan anak, kita dengan ponakan itu jelas anak kita dan itu haram untuk dinikah gitu ya. Nah, incest apa namanya? Insek ya? Insek ya? Oh iya gitu. Saya kurang paham. Ya pokoknya hubungan darah gitu ya. Nah, kalau di sini tidak terjadi. Di sini tidak terjadi. Lam yasir ummu waladin. Tidak mengapa kalau seandainya seorang ummu walad, wanita yang menjadi ibu dari anak yang hasil dari wati syubhat gitu. Lahu, bagi seorang sayyid, bagi tuannya, bil wati, dengan mewati itu menyenggama, fin nikahi, tapi kalau seandainya dinikahi dulu, subhanallah gitu ya. Nah, kalau dalam Islam, mohon maaf ya, tapi kalau yang jelek-jelek mah nggak apa-apa, ditibakan saya aja ya. Misalkan seseorang lah ya. Misal seseorang yang terjadi hamil di luar nikah ya. Terjadi hamil di luar nikah, maka walaupun anak itu secara biologis pasti anak seseorang itu, tapi secara hukum tidak bukan anaknya gitu ya. Walaupun tidak disarankan untuk terjadi pernikahan antara seseorang yang menikahi anak hasil zinahnya gitu ya. Makanya itu
sangat diharamkan sekali. Perzinahan itu merusak tatanan keluarga dan merusak tatanan hubungan biologis gitu ya. Hubungan biologis yang sudah ditata dengan Islam, diharamkan untuk menikahi mahram yang jumlahnya 12 itu malah sengaja seperti halnya, mohon maaf ya saudara saya, memang saudara yang selain yang 11 itu hubungan darah, yang 12-nya itu salah satunya persusuan itu diharamkan sekali karena memang bisa menurunkan ketahanan tubuh. Dan memang saya melihat sendiri ya, berarti sepupu saya dia nggak tahu, pokoknya cinta aja sama seseorang, kemudian pas mau nikah, setelah nikah sudah punya anak, barulah tahu orang yang menyusuinya datang mengabari, ini mah katanya sudah sesusuan. Artinya ya sudah sesusuan kan jadi haram gitu ya, walaupun asalnya orang lain tapi karena disusui oleh sesusuan maka jadi haram. Seperti halnya, mohon maaf, siapa namanya, Nabi Muhammad SAW dinikahkan dirawat oleh Siti Halimah. Siti Halimah punya putra, kemudian suatu saat datang kepada Rasulullah, betapa Rasulullah sangat menghormati, karena menganggap beliau adalah kakaknya. Nah itu ya, jadi kakak gitu ya, atau adik lah gitu ya. Nah ternyata melemahkan keturunan itu betul. Selain, mohon maaf, matanya tidak berfungsi, kemudian dari sisi psikologis kok kayak aneh gitu ya, dari bicara itu kayak merecau gitulah gitu ya. Jadi subhanallah, walaupun memang kemudian dipaksa untuk menceraikannya, akhirnya apa ya, istrinya cinta, laki-lakinya cinta, akhirnya yang ibunya sampai sekarang gila, wah, subhanallah. Dan gila itu karena saking cintanya kepada suaminya, tapi ternyata saudaranya. Akhirnya dipaksa cerai, kan sampai sekarang jadi beban bagi uak saya gitu ya. Jadi ya, tapi alhamdulillah untuk makan, untuk bersuci masih bisa, tapi untuk hal-hal yang lain sudah tidak bisa. Sholat apalagi berpuluhan tahun mungkin tidak sholat ya, karena memang pikirannya hanya makan, bersuci. Tapi untuk rokok, mah belikin rokok, wah. Padahal itu perempuan. Nah itu karena diharamkan dalam Islam karena ada hubungan darah. Tapi kalau kalau terjadi di sini tidak ya, kalau dengan amat gitu ya. Yang tadi dikatakan lam yasir, tidak menjadi tidak masalah ummu waladin, bagi seorang budak perempuan yang menjadi ibu dari anak dari tuannya, lahu, bagi seorang sayyid, bagi tuannya, bil wati, untuk mewati, menyenggama, fin nikahi, tapi dengan syarat harus dinikahi. Wasorot, maka jadilah ummu walad itu lahu, bagi sayyid itu, bil wati, dengan wati bisyubhati, dengan wati syubhat, ala ahadil qaulaini, menurut salah satu dari dua qaul. Qaul yang di sini dimaksud adalah qaul Imam Syafi'i, karena mazhabnya memang mazhab Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak menjadi masalah kalau seandainya ada anak yang lahir dari seorang amat, kemudian anaknya itu dinikahi. Masya Allah kan. Nah, makanya ini saya sebutkan Masya Allah.